Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita selalu mengawali aktivitas kita dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, seraya mensyukuri nikmatnya. Karena ibadah adalah kenikmatan Allah. Ibadah adalah berarti kita mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Ibadah pula berarti kita mengingat Allah. Tidak lupa pula
bahwa ibadah itu memang dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah panutan sejati, teladan yang utama. Sehingga kita berharap semua amal kita, ibadah kita, saat kita mengikuti tuntunan Nabi, maka itulah tanda, penanda bahwa kita adalah umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bertemu dalam ngaji hikmah bersama Mekatur. Tentu sahabat Mekatur sudah mengikuti majelis ini dari episode pertama hingga episode ke-159. Dari satu hikmah menuju hikmah berikutnya. Dari hikmah pertama sampai hikmah 160. Dan kita memasuki hikmah 161. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Istishrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Alat ukur untuk menilai kita tulus dalam mengabdi dan menghamba kepada Allah adalah apakah kita masih suka dilihat orang? Apakah kita masih suka orang mengetahui keutamaan kita, keistimewaan kita? Jika kita masih suka orang mengetahui keutamaan kita, keistimewaan kita, kelebihan kita, maka menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu tanda kita tidak tulus dalam pengabdian. Itu tanda kita tidak ikhlas dalam mengabdi, beribadah, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti para salikin, mereka yang menempuh perjalanan menuju Allah, para ulama, para solihin dan solihah, dalam menjalankan ibadah, mereka tidak pernah memperhatikan apa kata orang. Mereka tidak pernah mendengar apa kata orang. Yang mereka selalu lakukan adalah, aku beribadah karena Allah. Apa kata orang tidak akan mengurangi atau meningkatkan ibadahku. Tapi kalau kata orang dapat mengurangi ibadah kita atau dapat menambah ibadah kita, berarti kita masih belum tulus dalam mengabdi kepada Allah. Maka cinta yang tulus kepada Allah, sesungguhnya ia hanya mencintai Allah, maka amalnya hanya untuk Allah. Kalau amal untuk Allah, maka tidak ada kata orang lain, keluarga, sahabat. Mereka adalah penguat. Mereka adalah pendorong, penyemangat. Mereka adalah yang kita jadikan sebagai media kebaikan kita. Tapi asal kita beribadah adalah lillahi ta'ala. Karenanya hikmah 162, ghayyib nazaral khalqi ilaika. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, hilangkan pandangan makhluk terhadapmu. Karena kita sudah puas dengan penglihatan Allah kepada kita semuanya. Lupakanlah perhatian makhluk terhadapmu, karena menyadari Allah lah yang lebih memperhatikan kita. Soal keikhlasan adalah soal yang amat sangat penting. Disitulah nilai yang sesungguhnya. Nilai ibadah, nilai amal, nilai pekerjaan kita, nilai haji, nilai umroh, nilai infak. Nilainya adalah apakah kita masih menginginkan apa kata orang, menginginkan penilaian orang, atau kita hanya menginginkan penilaian Allah? Apakah kita memperhatikan apa kata orang, atau kita hanya memperhatikan apa kata Allah? Maka disinilah hilangkan pandangan makhluk terhadapmu, karena kita puas dengan pandangan Allah. Kita lebih puas ketika Allah ridho dengan kita. Kita lebih puas ketika Allah semakin mencintai kita. Kita lebih tenang ketika Allah selalu membersamai kita. Kita pula amat sangat bersyukur bahwa Allah lebih memperhatikan kita
daripada makhluk yang memperhatikan kita. Sungguh sebuah hikmah yang sangat dalam, bahwa soal perhatian, soal pandangan itu terkait erat dengan ketulusan kita beribadah. Kalau penglihatannya masih penglihatan kepada makhluk, kalau perhatiannya masih mendambakan perhatian makhluk, berarti belum sepenuhnya kepada Al-Khaliq. Kalau sepenuhnya kepada Al-Khaliq, maka ia betul-betul sungguh-sungguh beribadah. Ia betul-betul menafikan penglihatan makhluk, penilaian makhluk. Ia menafikan pula apa kata makhluk. Tapi ia bersungguh-sungguh agar benar-benar Allah lah yang melihatnya, Allah lah yang membersamainya, Allah lah yang selalu memperhatikan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukankah kita yakin dengan surat Al-Hadid ayat yang keempat? Dia Allah bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun, bagaimanapun keadaan kalian. Berarti kita yakin perhatian Allah, kita yakin penjagaan Allah, kita yakin pengawasan Allah, kita yakin pertolongan Allah itu lebih penting dari yang lainnya. Ini pertarungan antara emosi kita ingin mendapatkan perhatian makhluk dengan ketulusan kita ingin mendapatkan perhatian Allah. Mereka yang hanya melulu perhatian makhluk, maka nanti Allah serahkan kepada makhluk. Tapi mereka yang menginginkan perhatian Allah, Allah akan memperhatikannya sungguh-sungguh. Kanallahu ma'aka kama kunta ma'ahu. Allah bersama kita. Kalau kita bersama Allah. Kalau kita bersama makhluk, maka makhluklah yang bersama kita. Untayan hikmah ini mengingatkan kita dengan keagungan Nabi, keagungan sahabat, keagungan para ulama. Mereka sungguh-sungguh, mereka tidak mau terganggu ibadah mereka dengan perkataan makhluk, penilaian makhluk. Kalau kita sungguh-sungguh, maka yang kita cari adalah ridha Allah. Yang kita cari adalah cinta Allah. Yang kita cari adalah nilai dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada hikmah-hikmah yang akan kita kaji berikutnya. Jangan lupa terus ikuti media sosial Mekatur, khususnya program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Kita akan lanjutkan segmen hikmah berikutnya, tetap bersama ngaji hikmah dengan Mekatur Lizahara. Setelah yang satu ini, kita akan bahas hikmah 163 dan hikmah 164, ditutup dengan hikmah 165 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini salah satu kawasan di Bi'r Garas, Sumur Garas, dan ini dibangun musola, dibangun tempat tandas ataupun toilet. Ini untuk kepentingan para penziarah agar mereka bisa pas waktu datang waktu sholat itu ya dia bisa sholat, lalu kemudian ya kalau memang mau ambil wudhu sudah disiapkan di sini ya untuk toilet dan lain sebagainya. Dan bentuk musolanya juga mesti terlihat ya sangat-sangat alami gitu ya, masih arsiteknya ini masih arsitek lama, bahkan di atas ini juga ya hanya alam-alam saja gitu ya. Dan sumur garas ini dinamakan garas itu kan tanaman ya, jadi dulu ketika Nabi SAW di sini ini ya dikira itu sumur ada air, begitu dilihat ternyata ada pohon yang tumbuh, lalu kemudian Nabi dia meludahi dengan air yang kubur-kubur itu hingga kemudian muncul air. Nah, dinamakanlah garas.
ada lagi yang menamakan ini ludah Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas yang menarik itu pernah menyatakan, apapun yang pernah didatangi, apapun yang pernah disentuh oleh Nabi SAW, lalu kemudian kita datangi, ketahuilah bahwa di situ adalah sumber keberkahan. Jadi mudah-mudahan ya siapapun yang datang ke tempat ini ya termasuk mereka yang mendapat ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam program Ngaji Hikmah dari Kitab Al-Hikam, tentunya bersama Mekatur. Tidak terasa dari satu hikmah ke hikmah yang lain, tentu banyak sekali hikmah Allah yang kita dapatkan melalui ngaji hikmah yang ada di dalam Kitab Al-Hikam. Kita akan melanjutkan hikmah 163, 164, dan 165. Hikmah yang 163 tentang ma'rifatul haq, mengenal al-haq, yaitu Allah. Mengenal al-khaliq, yaitu Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan mampu menyaksikannya pada segala sesuatu. Tanda adanya Allah adalah adanya kita. Adanya seluruh yang ada pada diri kita. Adanya makhluk selain kita. Adanya langit, adanya bumi, adanya seluruh yang ada. Itu tanda bahwa kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Gaib. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita saksikan. Tapi kita melihatnya dengan sifat Allah, perbuatan Allah, dan semua ketetapan-ketetapan Allah. Wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Jika orang sudah melebur, sudah tidak ada lagi keinginan-keinginan yang bersifat materi, maka ia akan lupa dengan segala hal kecuali dengan Allah. Maka melupakan Allah itu akan melupakan diri sendiri. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kalian itu melupakan Allah, karena kalian akan melupakan diri sendiri. Rugilah mereka yang melupakan Allah. Rugi pula mereka yang melupakan diri sendiri. Supaya kita ingat diri kita, maka ingatlah Allah. Saat seseorang sudah fana dalam konteks ilmu tasawuf, sudah melebur, sudah selalu yakin bersama Allah, maka ia betul-betul mendapatkan cahaya Allah, menyaksikan cahaya yang sangat agung. Itulah yang membawa kepada cinta Allah, yaitu melebur diri dengan Allah. Bagi kita tentu proses penting di dalam kita menuju Allah adalah kita meyakini semua yang kita miliki, semua yang kita saksikan, semua yang kita jalankan itu semakin membuka keagungan Allah, semakin mendekatkan kita kepada Allah. Semakin banyak yang kita saksikan dari kebaikan, semakin banyak yang kita lihat dari kebaikan, semakin banyak kita menyaksikan keagungan Allah. Maka layaklah kita melihat yang baik-baik saja. Layaklah kita memandang yang baik-baik saja. Layaklah kita menyaksikan yang indah-indah saja. Namun saat menyaksikan, melihat yang agung, yang indah, yang bersih, yang mempesona, ingatlah akan Allah yang maha indah, yang maha agung, yang maha baik, yang maha segala-galanya. Jika manusia teralingi dari penglihatannya, maka ia berarti sudah sangat dekat dengan Allah. Ibarat kata kita dekat dengan manusia, maka saking dekatnya kita tidak dapat melihatnya. Karena semakin dekat kita dengan Allah, sudah tidak ada lagi kata, aku ingin melihat Allah. Karena kita sudah sangat dekat. Bukankah tujuan kita di dunia ini dekat dengan Allah? Sedangkan melihat Allah nanti di dalam surga. Maka manusia yang sudah betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan alingi dari penglihatannya. Innama hajabal haqqa anka syiddatu qurbihi minka. Hikmah 164. Teralinginya Allah dari penglihatanmu itu karena
begitu dekatnya dia bersamamu. Kalau sudah sangat dekat, maka sulit untuk melihat, karena sudah sangat dekat. Jadi mereka yang masih pengen melihat, berarti masih jauh. Tugas hamba mendekat dengan Allah. Hasil akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ihtajaba li syiddati zuhurihi wa khafiya 'anil absar li izami nurihi. Hikmah 165. Saking nyatanya Allah dengan seluruh makhluknya yang sangat agung, maka Allah akan teralingi, dan saking kuatnya cahaya Allah, dia pun teralingi dari penglihatan yang tersembunyi. Cahaya Allah segala-galanya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Semua yang ada dari cahaya ini adalah implementasi dari cahayanya Allah. Tanpa itu, maka tidak ada cahaya dalam kehidupan ini. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka saking jelasnya Allah melalui seluruh nikmatnya, seluruh kebaikannya, seluruh ciptaannya, maka manusia akan semakin yakin dengan cahaya Allah. Dan saking kuatnya cahaya Allah, ia tidak dapat lagi mampu melihat yang tersembunyi. Karena yang tersembunyi memang tidak layak dilihat oleh kita semuanya. Karena itulah manusia hanya bisa merasakan cahaya keagungan Allah. Tidak dapat dia menyaksikan, tapi merasakan, meyakini. Itulah orang yang dekat dengan cahaya Allah. Kita yakin ada udara, tapi kita tidak dapat melihat udara karena tersembunyi. Bukan berarti kita tidak mendapatkan dan tidak merasakan. Intinya adalah Allah Maha Ada, kita juga ada karena adanya Allah. Dan untuk itulah kita selalu yakin Allah bersama kita. Tidak perlu khawatir saat kita tidak dapat melihat Allah, karena memang Allah tidak dapat dilihat di dunia. Tapi rasakanlah kehadirannya, yakinilah kebersamaannya dengan kita. Saat kita Allahu Akbar sholat, Allah sedang bersama kita. Saat kita sujud subhana rabbiyal a'la, Allah bersama kita. Memang tidak mungkin kita melihat. Dan itulah tahapan tertinggi dari penghambaan kita saat kita mencapai maqam al-ihsan. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, yakinlah Allah lah yang melihat kita. Insya Allah, sahabat dan jamaah Mekatur sekalian, kita sangat yakin hikmah itu penting dalam kehidupan. Hikmah itu penting untuk kita gali dari ibadah kita, amal soleh kita, seluruh aktivitas kita, dan keadaan-keadaan kita. Karena tujuannya adalah semakin kita meyakini hikmah, semakin meyakini keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin banyak hikmah yang kita gali, semakin banyak pula pengajaran, nasihat, dan tuntunan yang kita dapatkan. Insya Allah kita akan terus-menerus bersama ngaji hikmah bersama Mekatur, dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tentu mohon maaf apabila ada khilaf. Insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa, yang belum, silahkan like, comment, share, subscribe semua media sosial Mekatur. Ilaliko, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.